Pertama, kembali memahami Islam ini, yang mana Islam yang benar itu. Jangan sampai kita menuduh Islam ini Wahabi, padahal dia penegak sunnah. Mengatakan Wahabi sesat. Muhammadiyah itu dulu dikatakan Wahabi, Pak. Seperti persis, Pak, Persatuan Islam. Sekarang di Indonesia ini sudah cukup banyak orang-orang yang ingin mengembalikan pemahaman kepada sunnah. Banyak, Pak. Kaum salaf di Indonesia ini sudah banyak. Kenal dengan salafi itu sama dengan Muhammadiyah, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Pagi yang cerah ini kembali kita hadir di rumah Allah. Salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar sambil berzikir. Zikir subuh, Bapak Ibu, cukup banyak. Sambil kita mendengarkan kuliah subuh pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga orang senantiasa yang bersalawat kepada beliau, banyak bersalawat kepada beliau. Ini salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Satu salawat dibalas 10, Bapak. Semakin banyak salawat, semakin banyak rahmat yang akan diberikan pada kita. Berapa batasan sholawat, Bapak Ibu? Boleh sebanyak-banyak. Ini pernah terjadi dialog Bapak Ibu dengan Rasulullah. Sehingga ada seorang sahabat yang menggunakan hari-harinya itu selalu bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu kalimat-kalimat sholawat yang bisa kita pakai. Dan boleh kita pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan bicara tentang bicara tentang orang-orang yang menghidupkan sunnah, bicara tentang orang yang mengembalikan kepada sunnah, mujaddid. Islam ini Bapak Ibu adalah agama yang paling terakhir turunkan.
Rasul terakhir itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penutup para nabi, para rasul. Dan tidak ada lagi nabi setelah itu. La nabiyya ba'da. Kalau ada orang yang mengkultuskan, memfatwakan atau mengaku dirinya nabi, itu paham sesat, aliran sesat. Walaupun sudah dinyatakan la nabiyya ba'da, tidak ada nabi, tapi ada juga orang yang memproklamirkan dirinya menjadi nabi, Pak. Ada, Bapak Ibu. Bahkan sewaktu Rasulullah masih hidup sudah ada juga mendakwakan dirinya menjadi seorang nabi. Nabi masih hidup, Pak Momon, dia ngomong dia nabi. Salah satu namanya Musailamah. Itulah namanya Musailamah bin Kadzab. Musailamah si pendusta. Sejak Islam pertama kali dibawa oleh Rasulullah, generasi awal kan generasi para sahabat, itu belum terjadi permasalahan di dalam umat Islam. Belum ada permasalahan besar. Kalau masalah-masalah kecil ada. Kemudian generasi setelah sahabat itu namanya generasi tabi'in, Bapak Ibu. Tabi'in ini anaknya sahabat. Itu tabi'in. Kemudian cucunya sahabat, kan setelah sahabat itu punya anak. Sahabat namanya tabi'in. Cucunya sahabat itu tabi'in. Anaknya tabi'in. Nah, sewaktu tabi'in ini Rasulullah sudah wafat. Kalau di zaman sahabat Rasulullah masih menyertai sahabat. Permasalahan bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Ada juga permasalahan Islam sewaktu itu ditanyakan kepada Rasul langsung. Dan dua-duanya terkadang dibenarkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu terus berjalan. Masa tabi'in berakhir. Terus abad ke-1, abad kedua, abad ketiga. Sehingga Islam ini berkembang, pemahamannya berkembang. Muncul aliran-aliran di dalam Islam, Pak. Bermula muncul aliran di dalam Islam, ini adalah konflik internal dalam tubuh umat Islam. Bukan eksternal, bukan dari dalam. Dari internal. Mulai dari pemilihan khalifah itu sudah ada bibitnya itu, Pak. Pemilihan khalifah. Pertama kan Abu Bakar As-Siddiq. Belum ada. Kemudian Umar menjadi khalifah. Itu tidak lama, Pak. Abu Bakar sebentar, Umar sebentar. Kemudian siapa Pak yang ketiga, Pak? Utsman bin Affan. Orang kaya. Nah, sewaktu Utsman ini mulai terjadi perdebatan. Kemudian yang terakhir baru yang terakhir siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib. Ali dengan Rasulullah ini masih keluarga, Bapak. Nah, pendukung Ali ini banyak, Bapak Ibu. Nah, dari situ perseteruan muncul. Kemudian terus Islam berkembang. Terjadi perpecahan di tubuh umat Islam karena banyaknya pemahaman, banyaknya dukungan politik waktu itu. Islam berkembang. Sampai 1 abad. 100 tahun Islam. 100 tahun setelah Rasulullah wafat, ada mujadid yang muncul. Karena Rasulullah sewaktu masih hidup ini sudah memprediksi, Bapak Ibu, setiap 100 tahun umat Muhammad
itu ada seorang mujaddid. Orang yang akan membela Islam. Nah, ini Pak. Abad kedua muncul lagi tokoh yang membela umat Islam. Abad ketiga sampai abad ke-20 ini terus bermunculan tokoh-tokoh. Walaupun itu tokohnya itu tidak satu, Pak. Jadi setiap abad 100 tahun sekali akan muncul seorang tokoh pembela Islam. Abad ke-1 itu dikenal dengan siapa mujaddidnya, Pak? Kalau ada yang tahu, Pak. Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu mujaddid yang pertama. Ini bisa kita lihat di dalam buku-buku sejarah. Mujaddid abad kedua, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini generasi-generasi awal. Abad kedua itu 200 tahun. Abad ketiga, keempat, kelima, keenam, terus Bapak Ibu. Memang di dalam perjalanan sejarah, Islam ini tidak pernah sepi dari kesyirikan, bid'ah, khurafat. Karena ada juga pengaruh eksternal masuk ke dalam tubuh umat Islam ini ada, Bapak Ibu. Seperti masuknya paham-paham agama lain ke dalam Islam. Ini banyak. Paham-paham Hindu masuk ke dalam Islam. Itu yang namanya sinkritisme. Dia dulu penganut Hindu, dia dulu penganut animis, kemudian dia masuk Islam, Bapak Ibu. Nah, pemahamannya itu masih dia bawa. Ini banyak. Sampai hari ini. Tapi ini kentara sekali di zaman-zaman awal Islam. Abad kedua, ketiga, ini masih sangat banyak. Di Indonesia itu sangat kental, Bapak Ibu. Bahkan di dalam budaya terjadi juga seperti itu. Indonesia sangat kental, Bapak Ibu. Di Indonesia ini kan agama yang terakhir masuk kan Islam, Bapak. Agama awal Hindu, Buddha, baru masuk Kristen, terakhir Islam. Sehingga di tanah Jawa itu, Pak, sinkritis ini sangat kental sekali. Dia berdoa tapi bakar menyan. Dia berdoa tapi masih pakai cara-cara Hindu. Dia sudah Islam tapi cara-cara lama, cara Hindu itu masih dipakai. Masih nyeribu, Pak. Nyeribu itu kan bukan Islam itu, Pak. Dari Hindu. Pakai bakar-bakar menyan. Walaupun di Arab itu ada juga bakar menyan, Bapak Ibu. Bakar menyan itu untuk pengharum, bukan untuk syarat doa. Enggak. Kalau kita di Indonesia ini, di Minang itu juga sangat kental, Pak. Peninggalan budaya Hindu ini. Di dalam adat Minang itu ada juga, Pak. Kalau Bapak Ibu pergi ke tanah Minang, ada semacam acara adat, itu membakar kumayan itu, Pak. Ya kan, Pak? Kita beralih ke kampung berapa kali itu, Pak? Dibakar kumayan. Ada carano itu, Pak. Ada baro. Ala dimulai, kumayan dibakar, Pak. Asapnya ngebul, baru doa. Saya melihat sendiri, ini bapak saya masih hidup nih, kami sering ke kampung. Dibakar kumayan itu, mulai berdoa. Di Sumatera Barat itu, Pak, masih ada, Pak. Bahkan itu masih segar, Pak, bukan zaman dulu, sekarang, Bapak Ibu. Tapi itu sudah sekedar tradisi adat di Minangkabau. Tapi ada juga yang tidak pakai, ada. Biasanya yang pakai itu kaum tua, Pak. Di garis bawahi, kaum tua. Kalau kaum muda tidak. Kaum muda ini kaum siapa? Kaum mujaddid. Kaum pembaru di dalam Islam. Tidak pakai lagi menyan. Pembaruan di dalam Islam ini terus terjadi, Bapak Ibu. Apa yang dinamakan pembaruan Islam itu, Pak? Apakah Islam ini dibarukan? Ajarannya ditambah? Bukan, Pak.
Karena terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam, ya, kesyirikan, bid'ah, khurafat, tahayul. Ini di Indonesia sangat kental, Bapak Ibu. Nah, adakan pembaruan, bukan menambah ajaran baru dalam Islam, tapi mengembalikan Islam kepada pemahaman, mengembalikan pemahaman Islam, ajaran Islam dari sumbernya kembali, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang dikenal dengan gerakan tajdid. Orang-orangnya itu mujaddid. Ini Pak. Apakah di zaman awal maksudnya di abad pertama Hijriah, abad kedua Hijriah, kalau cerita abad Pak itu 100 tahun. Satu abad itu 100 tahun. Jadi abad pertama 100 tahun perjalanan Islam mulai dari Rasulullah hijrah. Nah, itu hitungan abad di dalam Islam itu dihitung dari Rasulullah hijrah ke Madinah. 100 tahun perjalanan Islam itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Timbul aliran-aliran di dalam Islam. Ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Khawarij. Dari sekte-sekte ini berkembang, pecah lagi. Ada Syiah. Sampai hari ini masih berdiri sekte-sekte sesat, termasuk Syiah. Syiah itu ada yang mengatakan bukan Islam, karena dia azannya lain, Pak. Tidak sama azan kita. Syiah itu kuatnya di negara Iran, Pak. Beda dengan negara tetangganya, Irak. Irak itu Sunni. Salah satu terjadi perselisihan antara Irak dan Iran adalah paham. Irak dan Iran itu kan seperti itu dulunya. Memang terjadi konflik itu banyak masalah, Bapak Ibu. Salah satunya adalah perbedaan paham. Kalau Iran itu dia Syiah, kalau Irak itu dia Sunni. Bapak Ibu yang saya hormati, sekte-sekte ini, Bapak Ibu, lebih identik dikatakan aliran sesat, Bapak Ibu. Aliran sesat. Bahkan di Indonesia aliran sesat ini banyak, Bapak Ibu. Sampai kesesatannya itu nyata, tidak mengakui Rasulullah. Sampai kesesatannya itu nyata, memproklamirkan ada lagi Nabi. Membuat ajaran-ajaran baru di dalam Islam. Ini. Nah, hari ini Bapak Ibu, di akhir zaman terjadi fitnah. Fitnah. Setiap sekte, setiap pemahaman di dalam Islam itu ini ada pendukung-pendukungnya, Bapak Ibu. Kaum tua itu ada pendukungnya. Kaum muda ada pendukungnya. Kaum tua, istilah kaum tua, kaum muda ini Bapak Ibu, kaum tua itu kaum-kaum tradisi. Kalau kaum muda, ini kaum-kaum mujaddid, kaum-kaum pembaru di dalam Islam. Di Indonesia, pembaru-pembaru Islam ini sudah sangat banyak Bapak Ibu. Tapi hari ini terjadi fitnah untuk kaum-kaum muda, kaum-kaum pembaru. Apa fitnahnya? Orang-orang yang ingin mengembalikan Islam kepada pemahaman yang benar, itu dikatakan orang sesat, Wahabi. Wahabi. Sebenarnya ada dua Wahabi, Pak. Wahabi mana yang sesat itu? Nah, ini kan jadi masalah. Ternyata terjadi pemutarbalikan fakta. Muhammadiyah ataunya Wahabi. Orang-orang salaf Wahabi. Kita harus lihat kembali sejarah. Kita lihat kembali sejarah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Pemahaman pembaruan Islam ini bermula dari negeri Arab sebenarnya. Mujaddid itu timbulnya dari Timur Tengah awal-awalnya. Bukan dari Indonesia Pak. Dari Timur Tengah, dari negara asal Islam itu sendiri.
Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Oh, kemudian satu ulama terkenal, Mujaddid Islam, Hujatul Islam, jadi Islam, seorang pembaru Islam, itu Ibnu Taimiyah namanya. Ini kalau kita belajar tentang pembaruan Islam, Ibnu Taimiyah ini tidak pernah tinggal ini Pak Asbi. Pasti disebut Ibnu Taimiyah ini. Tapi kalau kaum tua, ini Ibnu Taimiyah ini dikatonyo Pak. Bahkan orang Indonesia ada yang berani ngatoi Ibnu Taimiyah ini. Siapa Pak orang Indonesia yang berani ngato Ibnu Taimiyah ini Pak? Ibnu Taimiyah ini seorang pakar mujaddid, bapak pembaruan Islam. Ternyata dikato wong-wong Minang Pak, ngatonyo Padang Pak. Siapa itu? Sirajuddin Abbas ngato dia Pak. Nah, Sirajuddin Abbas ini mengeluarkan buku-buku juga. Aslinya wong mana enggak tahu Pak, apa orang Bukit Tinggi, apa orang Maninjau. Itu litingan kakek kita itu. Hah? Orang mana Pak? Rosiano ya. Yang mengeluarkan buku juga. Itu kalau bukunya itu dibawa literatur untuk muat skripsi, Asbi, ditoret loh Pak. Wah, itu Pak Tohlon. Nah, kalau kita cerita Muhammadiyah di Linggau nih Pak, kan Pak Tohlon itu pernah menjadi pimpinan wilayah Pak ya. Saya dulu mahasiswanya. Saya dulu belum begitu paham Pak. Kalau buku yang ini masukkan dalam literatur untuk skripsi. Periksa oleh Pak Tohlon. Aduh, Sirajuddin Abbas itu Pak. Literatur saya itu salah satunya. Woi, ngamuk-ngamuk dia Pak. Tahu kau siapa Sirajuddin Abbas ini? Wah, bentar juga Pak. Setelah saya pelajari, wah Sirajuddin Abbas ini rombongan kaum tua ternyata. Sedangkan kita, termasuk saya, termasuk aliran pembaru. Wong yang memang anti-anti bid'ah. Tang Pak Tohlon coretnya Pak. Tahu siapa Sirajuddin Abbas? Ini tidak masuk dalam literatur nih. Keras Pak Tohlon itu Pak. Sekarang sudah meninggal dunia. Belum lama ini. Sering dia ke Linggau waktu itu Pak. Dalam rangka acara Muhammadiyah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati. Ibnu Taimiyah itu di abad ke-6. 661 Hijriah. Lama itu Pak. 1263 Masehi. Wafatnya itu 1328 Masehi. Sudah lama itu. Nah kemudian terus bergilir waktu. Lahir terus para mujadid termasuklah Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Banyak lahir. Kemudian Bapak Ibu pada tahun 1115 Hijriah atau 1700. Nah, jarak dengan Ibnu Taimiyah ini sudah cukup lama, Pak. Itu lahir pula seorang tokoh yang fenomenal di Saudi Arabia, di negara Arab itu, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat fenomenal Bapak Ibu. Inilah yang dituduh oleh orang-orang kaum tua sebagai Wahabi. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang tokoh yang mengembalikan pemahaman Islam yang benar. Memang luar biasa Bapak Ibu. Para ahli-ahli bid'ah, para ahli kemusyrikan, orang-orang musyrik ini, kaum-kaum tua, disebut kaum tua, ini paling tidak senang dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini Pak. Dikatonyo Muhammad bin Abdul Wahab ini Wahabi. Sampai hari ini. Kalau ada orang yang ngomong Wahabi, berarti dia itu tidak tahu siapa Wahabi itu. Memang Bapak Ibu, ada seorang hampir mirip namanya. Ada Wahabnya juga, Abdul Wahab juga. Tapi bukan Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab.
yang lahir pada tahun 1115 Hijriah ini bukan. Ada juga seorang tokoh Wahbiyah, seorang tokoh namanya Abdul Wahab bin Rustum. Ini lahirnya Lamo. Bukan letingan Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di Saudi, bukan. Abdul Wahab bin Rustum ini lahir di zaman di abad 2 Hijriah. Ini sekte sesat yang dibawanya nih, Pak. Sekte bagian dari Khawarij, Wahbiyah. Nah, hari ini atau sewaktu zamannya Muhammad bin Abdul Wahab, orang dituduh Wahabi. Padahal bukan Wahabi yang itu. Wahabi yang sesat itu memang ada, Bapak Ibu. Itu di zamannya atau di abad kedua Hijriah. Dari Afrika Utara atau tahun 190 Hijriah. Tepatnya itu. Dan aliran Wahbiyah ini sudah divonis sesat oleh seorang ulama tentang sesatnya paham Wahbiyah ini, yang wafat tahun 478 itu adalah Imam Al-Lahmi namanya, rahimahullah. Dan yang membawakan fatwa Imam Al-Lahmi ini adalah Imam bin Yarisi. Jadi memang sudah difatwakan Wahabi itu memang sesat, Pak. Tapi bukan Wahabi yang Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi yang di abad kedua Hijriah. Tapi hari ini diputarbalikan oleh orang yang memakai fatwa Wahabi sesat dengan fatwa ulama besar di tahun 478 Hijriah ini. Pakai kalimat itu ngomong ke Wahabi yang Muhammad bin Abdul Wahab ini sesat. Padahal itu adalah fatwa yang sudah lampau. Tidak mungkin fatwa 400 tahun 78 Hijriah memfatwakan tahun 1115. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Fatwa Wahabi sesat itu dikeluarkan pada tahun 478 Hijriah. Tapi itu dipakai untuk menyesatkan Wahabi yang lahir tahun 1115. Tidak bisa, Pak. Tidak mungkin wong yang lahir lah mati, wongnya matwa kan yang sekarang. Tidak bisa itu, Pak. Nah, ini dipakai oleh kaum tradisi, Bapak. Menyerang kaum-kaum muda, menyerang kaum-kaum mujaddid. Nah, sampailah terus kaum mujaddid ini 100 tahun lahir, 100 tahun lahir. Itu ada di hadis riwayat Abu Daud, Bapak Ibu. Rasulullah bicara seperti itu. 100 tahun akan ada lahir seorang mujaddid. Terus di abad ke-18 itu di Mesir lahir pula tokoh besar, Bapak Ibu, yang namanya Muhammad Abduh, Bapak Ibu. Itu di abad ke-18. Mesir itu. Fenomenal juga itu, sangat terkenal. Orang-orang mujaddid ini tidak disenangi oleh kaum-kaum tua, Bapak Ibu. Sampai ke Indonesia ini, Pak. Sampai ke Indonesia. Di abad ke-19 pembaruan itu masuk ke Indonesia. Dengan berdirinya Muhammadiyah tahun 1912. Di Indonesia sampai 100 tahun belum muncul tokoh seorang mujaddid, Pak. Yang selevel itu, tapi banyak sebenarnya, tapi tidak begitu banyak. Nah, Muhammadiyah lahir ini menjadi terdesak kaum-kaum tradisi, Bapak Ibu. Kemudian setelah beberapa tahun berikutnya muncul pula orang yang mendukung kaum tradisi. Sehingga ada organisasi dua besar Indonesia. Kaum pembaru itu diwakili oleh Muhammadiyah, kaum tradisi itu diwakili oleh Nahdliyin. Itu sejarah, Pak. Tidak bisa kita bela benang basah, negakkan benang basah, tidak bisa. Bisa. Sehingga orang-orang Muhammadiyah oleh kaum tradisi, oleh kaum tua ini agak kurang disenangi juga, karena kaum pembaru ini kan orangnya tegas. Tak nyeribu-nyeribu dia tidak, Pak.
Nak makan menyan dia tidak, nak nyuci keris dia tidak. Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya itu orang hebat Bapak Ibu. Nah, paham pembaharuan Islam di Indonesia ini memang urutannya memang dari Saudi Arabia sampai ke Indonesia. Nah, ini tentang sejarah Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Ini hampir jam 6 Pak, baru sedikit nih Pak. Mari kita bersama-sama kembali memahami Islam ini. Yang mana Islam yang benar itu? Jangan sampai kita menuduh Islam ini Wahabi, padahal dia penegak sunnah. Mengatakan Wahabi sesat. Muhammadiyah itu dulu dikatakan Wahabi, Pak. Seperti persis, Pak, Persatuan Islam. Sekarang di Indonesia ini sudah cukup banyak orang-orang yang ingin mengembalikan pemahaman kepada sunnah. Banyak, Pak. Kaum salaf di Indonesia ini sudah banyak. Kenal dengan salafi. Itu sama dengan Muhammadiyah, Bapak Ibu. Tapi duluannya, engkongkong itu Muhammadiyah. Engkongkongnya tuh. Buyut-buyutnya Muhammadiyah. Termasuk Adi Hidayat itu Muhammadiyah itu. Walaupun ada perbedaan paham sedikit-sedikit, tidak masalah. Nah, orang-orang seperti ini tuduh Wahabi. Sampai hari ini pelecehan kecil-kecil, Pak. Apa namanya? Sindiran kecil. Muhammadiyah kau yo. Wah, Muhammadiyah ini nak lebaran duluan tuh lah. Nah, sampai seperti itu, Pak. Kamu Muhammadiyah ini lebaran nak duluan. Lah. Muhammadiyah itu, Pak. Itu kan kalau menentukan 1 Ramadan dengan 1 Syawal itu memang dia beda dengan pemerintah atau Nadiin. Kalau Nadiin itu kan ru'yat. Nengok dulu teropong. Kalau Muhammadiyah hisab. Muhammadiyah ini lah sudah tahu di 1 Ramadan. Tanggal berapa Pak Asli? 23 Maret ya Pak. Lah tahu Pak. Tapi kalau pemerintah Nadiin memang nak ru'yat. Dalilnya ada Pak. Tetap sama-sama ada dalil. Dari pemerintah Nadiin memang ada dalilnya. Setelah itu harus melihat hilal. Tapi Muhammadiyah ini kaum reformis. Ini sudah bisa diprediksi, sudah bisa dihitung karena yang namanya fisika, metafisika apa namanya itu tentang perputaran bumi ini bisa dihitung Bapak Ibu. Bahkan derajatnya itu Pak, 0, itu bisa dihitung Bapak Ibu. Berapa derajat itu ketinggian bisa dihitung. Sehingga meleset, yang tetap meleset itu tetap ada, yang pasti benar itu Allah, pasti benar Allah. Tapi selama ini Pak, hitungan hisab belum pernah meleset Pak. Belum pernah meleset. Wah, pemerintah berapa kali meleset Pak Asli? Ada berapa kali itu? Nak lebaran, tahu-tahu katanya belum lebaran, tahu-tahu lebaran. Tidak jadi. Ini sejarah Pak. Nah, ini sekedar kita sharing-sharing saja. Kita harus jeli melihat apakah kita ini berada di pemahaman yang benar atau tidak, Pak. Ada teman saya, Pak. Ini agak ringan-ringan saja. Ada teman saya, dia sudah tua, ini dengan bapak saya. Sampai dia berdoa, Pak Melinap, di tanah haram, dekat Ka'bah itu dia. Ya Allah, kasihlah aku ini pemahaman yang benar. Berilah aku yang pemahaman yang benar itu yang mana ya Allah? Ditunjuki Pak, sampai hari ini dia pemahamannya benar Pak. Sehingga dia ngatoi kawan aku yang sikok lagi. Cobalah kau tuh berdoa di Ka'bah tuh. Nah, kau kan sering umroh. Berdoa di Ka'bah tuh, minta pemahaman yang benar itu yang mana? Apa yang dikatakan Wahabi yang sesat ini, Muhammad bin Abdul Wahab, apa yang mana? Minta pada Allah. Sampai seperti itu. Akhirnya diberi Allah pemahaman yang benar. Oh, yang inilah yang benar. Orang-orang yang kembali kepada sunnah, menghidupkan sunnah, itulah yang benar, Pak. Bukan yang nurut-nurut, bukan yang kaum tradisi. Tradisi memang bukan hal yang haram kalau dia sejalan dengan Islam. Tapi kalau dia tidak sejalan dengan Islam, apalagi bertentangan dengan Islam, tradisi itu harus ditinggalkan, Pak. Tradisi itu harus ditinggalkan. Memang kita menghormati budaya, Bapak Ibu. Tapi kalau budaya itu mengandung unsur kesyirikan, tinggalkan, Bapak Ibu.
Kenapa nak ikut-ikut budaya yang sesat, budaya-budaya kesyirikan? Itu viral dulu Pak. Yang tendang sajen Pak. Tapi tidak perlu nak cek tunian gitu. Sajen wong nak ditendang itu kan kurang ajar pula gitu. Tapi tidak usah seperti tunian. Paling tidak gitu lah tahu. Ini kaum tradisi, tidak usah gitu laju nak nerajang sajen dia. Jangan Pak. Kita masuk penjara juga. Sama seperti kita ngobrak-abrik tempat prostitusi Pak. Dipatok besi itu. Jangan Pak. Cukup kita ngomong pucuk mimbar. Dem lah, haram ke patok besi. Dem. Tidak usah nak diobrak-abrik. Kita selesai Pak. Ini saja Bapak Ibu. Sebagai kultum subuh yang ringan-ringan. Mari kita kembali mempelajari Islam ini. Karena Islam ini kalau tidak kita pelajari, tidak kita pahami, kita bisa jadi berada pada pemahaman-pemahaman yang salah. Berada di pihak-pihak yang tidak benar Bapak Ibu. Kalau bisa kita minta kepada Allah, kita ini tetap pada pemahaman dan Islam yang benar. Yang benar dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.